Halo semuanya, aku Amelia dari Altavidia 2021. Di sini aku mau jelasin tentang SNJ Ujian Tengah Semester Metode Pelaksanaan Konstruksi yang dibuat oleh Pak Heri Nugroho. Nah, di sini sistem ujiannya itu tutup buku dan semuanya tuh hampir teori semua ya. Di sini ada 3 soal dan kita langsung ke soal yang pertama. Yang pertama, buatlah contoh laporan harian proyek dan apa saja yang harus dilaporkan. Nah, di sini aku udah lampirin contoh laporan keharian dari Loli Hotel. Nah, ini Loli Hotel cuma buat perumpamaan aja ya. Di sini ada logo manajemen konstruksinya, ada logo kontraktor. Nah, tapi yang buat diingat, buat dijawab itu cukup ini aja, hari atau tanggalnya, terus kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan pada hari tersebut. Jadi di sini ada kegiatan hari ini tuh ada apa aja, ada umum, terus basement, lantai ini, terus peralatan yang digunakan pada hari tersebut. Lalu ada tenaga kerja yang bekerja pada hari tersebut, bahan dan material yang masuk, permasalahan yang terjadi pada hari tersebut. Lalu ada laporan cuaca, kayak di sini ada laporan cuacanya gerimis atau hujan lebat. Terus ada tanda tangan, jadi dilengkapi dengan tanda tangan oleh konsultan manajemen konstruksi dan kontraktor pelaksana. Nah, buat halaman keduanya itu ada dokumentasinya. Jadi misal di sini hari Jumat tuh ada kegiatan cor kepala kolom, ada pengecoran plat lantai, ada safety talk, ada cor kolom, dan ada cor kepala kolom ini semua ada dokumentasinya. Oke, terus kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini uraikan dengan singkat dan jelas istilah-istilah berikut. Jadi yang pertama ada request pekerjaan. Request pekerjaan itu form pengajuan sebelum dimulainya suatu pekerjaan. Biasanya request harus diserahkan kepada direksi teknis minimal dalam waktu 1 kali 24 jam sebelum pekerjaan dilaksanakan. Jadi ini semacam kayak izin kerja. Kalau misalnya kita mau ngecor malam ini, nah 1 kali 24 jam sebelum malam ini tuh harus udah ada formnya ini untuk kita dari kontraktornya tuh request boleh nggak ngelakuin pekerjaan ini. Terus lanjut ke shop drawing. Shop drawing itu merupakan gambar kerja yang dikerjakan dan dibuat oleh kontraktor untuk dijadikan dasar landasan dari sebuah pekerjaan. Shop drawing merupakan penjabaran dari gambar desain dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Nah, jadi shop drawing itu adalah gambar kerjanya yang dibuat oleh kontraktor. Jadi udah dari gambar desain yang dibuat oleh konsultan perencana dan owner, terus dilengkapi lagi detail-detailnya oleh kontraktor. Terus nanti semua pekerja dan mandor itu bekerja sesuai dengan gambar ini, shop drawing. Terus yang ketiga ada mandor backisting. Mandor backisting adalah mandor yang bertanggung jawab pada pekerjaan backisting suatu proyek dengan mengarahkan tenaga kerja backisting dan mengawasi para pekerja untuk pekerjaan backisting di lapangan. Jadi dia kayak kepala tukangnya, kepala dari kepala tukang yang ngasih tahu nanti harus ngerjain backisting bagian sini-sini, terus pekerjanya ini diawasi dan diarahkan harus ngerjain bagian yang mana. Terus yang keempat ada pondasi mini pile. Pondasi mini pile merupakan tiang panjang yang digunakan untuk penyangga pondasi bangunan gedung bertingkat tidak terlalu tinggi, sekitar 3 sampai 4 lantai. Terus penampang pondasi mini pile ini biasanya tuh bentuknya segitiga kayak gini nih. Jadi dia kayak semacam tiang pancang yang di bawah ini, di bawahnya pile cap. Tapi kan biasanya tiang pancang atau bor pile. Nah, kalau yang ini mini pile karena cuma dipakai buat gedung bertingkat yang 3 sampai 4 lantai aja. Terus yang kelima ada lantai kerja 135 tebalnya 10 cm. Nah, lantai kerja itu permukaan yang dibangun untuk digunakan dalam durasi yang tidak lama dan terbatas pada jenis pekerjaan tertentu. Jadi kalau misalnya mau bikin tie beam, mau bikin pile cap, nah sebelumnya itu harus ada lantai kerjanya dulu. Nah, 135 itu adalah perbandingannya 1 PC, 3 pasir, banding 5 kerikil dengan tebalnya itu 10 cm. Nah, kayak gini nih ada nih beton lantai kerja 1 banding 3 banding 5. Terus kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini ada struktur gedung bertingkat beton bertulang dengan pondasi mini pile seperti gambar berikut. Di sini ada 2 lantai.
Nah, terus pertanyaannya adalah uraikan metode pelaksanaan secara detail pekerjaan konstruksi di atas. Nah, di sini ada 4 yang diminta. Yang pertama ada pondasi tiang pancang, yang kedua pile cap, 3 kolom lantai 1, dan yang keempat balok lantai 2. Nah, di sini itu kan kalau yang nomor 1 pekerjaan pondasi tiang pancang. Nah, di sini tiang pancangnya kan digunakan mini pile segitiga 32 cm, 4 buah, panjangnya 6 meter. Nah, di sini kita jabarkan pekerjaan pondasi tiang pancang itu ada bagian pemancangan tiang mini pile dan penyambungan atau pengelasan tiang mini pile. Nah, waktu pemancangan itu ada pemasangan tiang mini pile dilakukan dengan drop hammer. Pemukulan dilakukan pada bagian atas tiang, kepala tiang dipasangi helmet. Terus tiang mini pile dipancang sampai kedalaman yang ditentukan, yaitu 6 meter, karena di sini ada panjangnya 6 meter. Apabila kedalaman pemanjangan lebih dari panjang, setiap bagian dilakukan penyambungan antara bagian tiang. Nah, karena kan ini kan kalau di sini kan 6 meter, tapi kan kita nggak tahu kondisi tanahnya tuh gimana. Jadi bisa ada kemungkinan dia lebih panjang daripada 6 meter atau dia kurang dari 6 meter. Lalu selanjutnya pemancangan tiang dihentikan setelah ujung tiangnya itu mencapai kedalaman yang diinginkan. Terus pengambilan set atau calendering dilakukan dengan cara menumbuk tiang dengan tinggi jatuh palu setinggi 1 meter sebanyak 10 kali pukulan. Nah, terus buat penyambungan atau pengelasan tiang mini pile, sini tiang mini pile disambung dengan mengelas pelat baja pada kedua tiang yang akan disambung secara las keliling penuh menggunakan sistem las listrik. Sebelum pengelasan dilakukan, bagian tiang yang akan disambung diatur hingga posisinya satu garis dengan bagian tiang yang telah terpancang di dalam tanah dan plat yang akan disambung dibersihkan. Setelah pengelasan selesai dilakukan, sambungan tersebut diberi lapisan aspal. Nah, itu aja buat pondasi tiang pancang. Lalu yang kedua itu ada pekerjaan pile cap. Nah, buat pekerjaan pile cap itu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan pembobokan, urukan dan lantai kerja, pekerjaan backisting, pekerjaan pembesian, pekerjaan pengecoran, dan pekerjaan perawatan beton. Nah, buat pile cap ini ada video referensinya juga, kalau mau lihat ada di linknya udah aku cantumin juga di sini, supaya kalian bisa dapat gambaran gimana sih pekerjaan pile cap itu. Nah, yang pertama itu ada pekerjaan persiapan, di mana pekerjaannya itu ada pekerjaan pembersihan lapangan, pekerjaan pengukuran, terus ada pekerjaan galian. Nah, galian ini itu setelah dilakukannya pengukuran, maka dilakukan penggalian untuk pile cap sesuai dengan rencana. Galian pada pekerjaan pile cap dilaksanakan dengan kedalaman sekitar 0,3 meter. Nah, ini tuh sesuai dengan kedalaman pile cap yang sini. Di sini kan pile capnya ukuran 1,5 kali 0,3. Jadi kedalamannya itu 0,3 sesuai dengan kedalaman pile cap. Terus penggalian dilakukan dengan menggunakan alat berat ekskavator. Penggalian harus dilakukan dengan rapi untuk mempermudah dalam pemasangan backisting, pembobokan mini pile, dan pemasangan lantai kerja. Nah, selanjutnya pekerjaan pembobokan. Nah, tadi kan bobokannya ini kan dari 6 meter itu dari tanahnya. Jadi kalau misalnya digali buat pile cap, otomatis ada yang nongol kan di sini. Nah, jadi si mini pile-nya ini harus dibobok. Setelah melakukan penggalian tanah, maka selanjutnya lakukan pemotongan atau pembobokan kepala mini pile. Pemotongan mini pile hanya boleh dilakukan setelah tiang tersebut stabil dan tidak menunjukkan lagi indikasi pergerakan. Jadi dalam pekerjaan tiang pancang atau mini pile biasanya itu ada uji-uji yang melihatkan bahwa mini pile ini udah oke buat dilanjutkan ke bangunan atasnya gitu. Nah, pembobokan mini pile dilakukan pada bagian betonnya hingga tersisa tulangan besinya. Tulangan pondasi yang tersisa digunakan sebagai stake. Stake ini nanti buat ngikat antara pondasinya ini dengan pondasi beton yang di atasnya. Jadi dia bakalan nyatu sama tulangan yang buat di pile cap-nya. Terus yang keempat ada pekerjaan urukan dan lantai kerja. Dilakukan penyedotan air atau ini tuh dewatering menggunakan pompa air. Jadi ini tuh kan kalau misalnya udah dilubangin gitu, bisa aja ada yang bocor dari tanahnya sendiri, atau dari misal waktu lagi ngerjain ini hujan. Nah, jadi perlu dilakukan yang namanya dewatering atau penyedotan air. Terus yang kedua, pembuatan lantai kerja dilakukan setelah tanah galian selesai diuruk dengan pasir.
Lalu pengurukan dengan pasir setebal 100 mm, kemudian dipadatkan dan diratakan. Selanjutnya dibuat lantai kerja dengan tebal 10 cm di atas urukan pasir. Terus yang kelima, pekerjaan backisting. Nah, buat pile cap ini, karena dia bakalan ketanam di dalam tanah, backistingnya itu nggak perlu yang namanya pakai kayu atau pakai plywood. Tapi di sini pakainya langsung batako aja. Nah, di sini melakukan pengukuran kebutuhan batako yang akan dipasang, di mana ukuran tiap-tiap pile cap berbeda tergantung beberapa titik pondasi yang menahannya. Nah, tadi kan di sini dilihatin kalau ini tuh dipasanginnya pakai backisting tie beam dengan material batako. Terus backisting dirakit sesuai ukuran pile cap. Setelah backisting pile cap terpasang, perlu diperhatikan kebersihan pada cetakan. Lalu, masuk ke pekerjaan pembesian, pemotongan tulangan menggunakan bar cutter yang sesuai dengan ukuran dan jumlah yang telah diperhitungkan dalam gambar rencana. Besi tulangan dipotong untuk tulangan bawah, tulangan atas, dan tulangan peminggang. Pembengkokan tulangan menggunakan kunci pembengkok dan bar bender. Jarak-jarak tergantung pada diameter tulangan yang akan dibengkokkan. Ujung tulangannya nanti ada hooknya itu dibengkokkan sampai 135 derajat. Jadi supaya ngunci itu di bagian sengkangnya. Terus pemasangan tulangan. Buat pemasangan tulangan, yang pertama ada mempersiapkan bahan-bahan ke lokasi pembesian, mengatur posisi tulangan pile cap untuk memberi jarak pada tulangan, maka tulangan ditandai dengan kapur agar mempermudah saat pengikatan dengan kawat bendrat. Selanjutnya, tulangan diikat dengan kawat antara tulangan utama dan tulangan geser, agar pada saat pengecoran berlangsung, tulangan tidak bergeser. Jadi tulangannya nggak pindah-pindah dan udah di tempat itu terus. Lalu ada pemasangan beton decking pada rangkaian tulangan pile cap. Nah, beton decking ini dibuat berbentuk silinder. Pekerjaan pembuatan beton decking ini bisa dilakukan bersama dengan pekerjaan penulangan. Lalu yang ketujuh, yaitu pengerjaan pengecoran. Sebelumnya dilakukan uji SLAM. Nah, ini ada tahapan uji SLAM. Nah, di sini ada tahapan uji SLAM menggunakan kerucut Abrams, di mana menuangkan adukan beton ke kerucut, kemudian kerucutnya dibalik dan diangkat. Nah, nanti waktu kerucutnya ditaruh di sampingnya, diukur penurunan beton yang ada di sampingnya itu. Nanti dilihat selamnya itu berapa senti penurunannya. Terus beton ready mix pada truk mixer dituangkan ke area pile cap dengan menggunakan bantuan concrete pump. Nah, ini langkah pengerjaan pengecorannya. Di sini ada segala jenis sampah kawat dan sampah lainnya dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kualitas beton. Jadi misalnya ada sampah-sampah di dalam pile cap-nya, atau bisa aja kawat bendrat yang sisa itu ada di dalam pile cap-nya itu. Terus campuran beton dari ready mix langsung disalurkan atau dituangkan ke area pile cap dari mesin pengaduk pada concrete mixer dengan concrete pump. Kemudian dilakukan pemadatan campuran beton dengan menggunakan alat vibrator. Nah, ini harus divibrator supaya mengurangi rongga udara dalam beton sehingga mencapai kepadatan maksimum. Setelah pencampuran beton selesai pada cetakan pile cap, maka selanjutnya dilakukan perataan campuran. Selanjutnya ada pekerjaan perawatan beton. Setelah pengecoran selesai, beton dilindungi dan dirawat atau yang namanya curing selama berlangsungnya proses pengerasan, terutama terhadap panas matahari, cuaca atau aliran air, dan juga pengeringan yang terjadi sebelum waktunya. Nah, perawatan beton itu bisa dengan membasahi karung goni yang sudah diletakkan di atas permukaan beton yang sudah selesai dicor. Nah, tujuannya ini untuk menghambat terjadinya penguapan air pada permukaan beton. Membasahi permukaan beton dengan karung goni dilakukan secara berkala dengan disiram air. Nah, untuk waktu curing pile cap itu selama 7 hari dengan metode karung goni. Nah, selanjutnya ada pekerjaan kolom lantai 1. Di sini ada video referensinya juga buat metode pekerjaan kolom struktur. Nah, yang pertama itu ada marking as. Menentukan as kolom merupakan tugas yang dilaksanakan oleh tim surveyor. Hal ini bertujuan agar kolom yang berdiri di lokasi yang tepat dan sesuai dengan gambar rencana. Cara menentukan titik as kolom adalah dengan membuat as awal yang berpatokan pada titik BM, kemudian dibuat as-as yang lain dengan mengikuti jarak yang telah direncanakan pada perencanaan awal. Dan buat marking as ini menggunakan alat total station. Terus yang kedua ada fabrikasi pembesian. Proses fabrikasi tulangan kolom dilakukan di luar area konstruksi supaya tidak mengganggu pekerjaan lainnya.
Dalam pembuatannya menggunakan alat bar bender dan bar cutter. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dalam membentuk tulangan sesuai dengan shop drawing. Tulangan sengkang dan tis yang sudah dipotong dan dibentuk perlu diikat menggunakan kawat bendrat supaya rangkaian tidak mengalami pergeseran. Jadi di antara sini nih, di sengkang ini ketemu sama tulangan utama, itu perlu dikawat bendrat. Terus yang ketiga ada pemasangan tulangan. Nah, ini penyambungan tulangan pada kolom dilakukan dengan menggunakan metode pengikatan menggunakan kawat bendrat. Pengikatan dilakukan pada overlapping tulangan pokok kolom sisa pengecoran sebelumnya dengan overlapping tulangan pokok kolom yang diangkut. Jadi yang bawah ini kolomnya udah selesai, setengahnya ini udah kena cor dari plat yang di bawahnya. Nah, terus dilanjut sama rangkaian yang di atasnya. Kenapa harus overlapping? Karena tulangan buat kolom itu, besi tulangan kayak gini tuh panjangnya maksimal cuma 12 meter. Jadi perlu yang namanya overlapping. Nah, buat overlapping ini, antara pertemuan tulangan yang atas sama tulangan bawah, itu panjang tulangan overlapnya harus 40D sesuai dengan standar perencanaan yang digunakan di proyek. Terus yang keempat, pemasangan beton decking. Nah, ini namanya beton decking atau tahu beton yang digunakan memiliki tebalnya bisa 4 cm sampai 5 cm. Dipasang pada tempat yang ditentukan untuk menjaga ketebalan selimut beton. Nantinya waktu dicor, backcastingnya itu nggak nempel sama tulangannya, tapi tetap ada selimut betonnya itu sendiri. Caranya, beton decking itu dipasang atau diikat menggunakan bendrat pada tulangan terluar. Nah, waktu bendrat yang nempel di beton decking itu dipasang waktu mau bikin beton deckingnya itu. Jadi udah kepasang di beton decking. Terus yang kelima ada pemasangan sepatu kolom. Jadi nanti kalau udah dicor platnya ini, nanti ada marking buat nentuin selimut betonnya dari kolomnya ini tuh berapa. Terus ditandain pakai sepatu kolom. Nah, pemasangan sepatu kolom merupakan kegiatan memasang siku dari besi untuk menjaga ketebalan selimut beton dan sebagai pengaku posisi backcasing bagian bawah agar tidak berubah. Jadi sepatu beton tuh yang ini. Ini ada 4. 4 sudut semuanya ada sepatu kolomnya. Supaya nanti backcastingnya pas ditaruh itu bisa ketatap sama sepatu kolomnya. Terus yang keenam ada checklist pekerjaan. Checklist pekerjaan ini dilakukan oleh QC, quality control-nya dari kontraktor bersama dengan manajemen konstruksi. Buat lihat apakah kolomnya ini tuh tulangannya dipakai udah bener, tisnya udah lengkap atau belum, terus jumlah tulangannya udah bener atau belum, mutu tulangan yang dipakai itu udah bener atau belum. Nanti kalau misalnya udah bener, maka dilanjut dengan penutupan backcasting. Kalau misalnya belum benar, berarti harus diperbaiki dulu oleh tukang-tukangnya. Terus yang ketujuh ada pemasangan backcasting knockdown atau backcasting kolom. Nah, pekerjaan backcasting ini dikerjakan setelah pekerjaan penulangan kolom dan pemasangan beton decking selesai dan disetujui oleh MK. Secara umum, backcasting harus memenuhi syarat, yaitu memiliki struktur yang kuat, kokoh, tidak bocor, dan mudah dibongkar. Terus yang kedelapan, ada verticality kolom. Nah, pengecekan verticality atau pengecekan tegak lurus kolom terhadap as kolom dilakukan oleh tim surveyor. Nah, pengecekan itu menggunakan unting-unting. Nanti dilihat jaraknya antara unting-unting yang di bawah ini, jarak dari backcasting ke tali ini, benang ini, sama jarak backcasting benang yang atas ini, itu apakah sudah sama? Kalau misalnya udah sama, berarti dia udah vertikal, udah tegak kolomnya. Tapi kalau misalnya masih beda, berarti dia masih miring-miring antara miring kiri, kanan, atau ke belakang ke depannya. Terus nanti harus diatur ketinggian kikernya supaya dia bisa tegak dan jaraknya itu sama. Terus selanjutnya adalah pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran ini menggunakan alat yaitu concrete bucket dengan pipa trainee, vibrator, dan tower crane. Nah, kalau buat kolom, itu pengecorannya menggunakan concrete bucket yang diangkat oleh tower crane. Karena kalau misalnya dipakein concrete pump, itu tekanannya terlalu besar. Sehingga kalau misalnya ditaruh di kolom, nanti backcasting kolomnya itu bisa pecah, bisa terbongkar gitu. Di sini ada pekerjaan persiapan, sama ada uji selam, ada cetakan silinder juga buat ngecek apakah mutu betonnya, kuat tekannya itu udah sesuai atau belum.
Terus ada syarat penuangan beton itu jarak maksimalnya 1,5 meter. Diusahakan sedekat mungkin antara pipa tremi dengan permukaan beton lama. Lalu padatkan beton dengan menggunakan vibrator untuk menghilangkan rongga udara yang akan mengakibatkan keropos beton. Nah, di sini ada gambarnya nih, concrete bucket yang diangkat pakai tower crane, terus ini ada pipa tremi fleksibel, terus dimasukin ke kolomnya. Nah, selagi pengecoran ini juga dilakukan vibrasi menggunakan alat yang namanya vibrator itu. Terus yang ke-10 ada pembongkaran backcasting. Pembongkaran backcasting dilakukan setelah 12 jam sejak pengecoran selesai. Pembongkaran backcasting menggunakan bantuan dari tower crane. Kayak gini. Kalau di YouTube ini ada prosesnya, di sini kikernya dilepas. Nah, terus yang ini namanya tie rod. Tie rodnya dibongkar, baru backcasting plywoodnya ini dilepasin. Terus yang ini namanya perawatan kolom atau curing. Perawatan kolom dilakukan untuk menjaga suhu beton pada kolom. Jadi sama semua yang sudah dilakukan pengecoran itu harus di curing. Nah, tadi kalau pile cap itu menggunakan karung goni, kalau kolom di sini contohnya bisa menggunakan plastik curing. Jadi dibungkus plastik ini, sama ini sebelumnya udah disiram air dulu baru ditutupin sama plastik curing. Atau bisa kalau misalnya mau menjaga suhunya lebih ketat lagi, itu bisa ditambahin styrofoam di luarnya. Ini supaya memastikan reaksi hidrasi senyawa semen termasuk bahan tambahan atau pengganti supaya dapat berlangsung secara optimal sehingga mutu betonnya yang diharapkan dapat tercapai dan menjaga supaya tidak terjadi susut yang berlebihan pada beton. Terus kita lanjut ke pekerjaan balok lantai 2. Nah, di sini juga udah ada video referensi buat lihat gimana sih pekerjaan balok itu. Yang pertama menentukan elevasi. Nah, untuk menentukan elevasi dan as dilakukan sebelum memulai pekerjaan balok. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kemiringan pada pemasangan balok dari titik as. Maka dari itu penentuan elevasi dan as dilakukan di awal sebelum melakukan pekerjaan balok pada struktur atas. Terus yang kedua ada pemasangan perancah. Perancah berfungsi sebagai penahan atau penopang beban sendiri dan beban beton yang akan dicor sampai umur beton 14 hari. Nah, di sini menggunakan perancahnya PCH. Di sini ini yang paling atas ini U-head karena bentuknya huruf U, nanti dibuat nampung si balok suri-surinya ini. Terus kita lanjut ke persiapan material dan peralatan. Di sini perlu bahan backcasting, alat pengukuran, perancah, besi tulangan, dan lain-lain. Nah, sebagian besar pengangkutannya itu digunakan tower crane. Terus yang keempat ada pemasangan backcasting balok bodeman. Nah, buat bodeman itu yang ini, bagian bawah. Jadi buat balok itu ada 3 sisi kan, sisi kiri, kanan, dan si bagian bawah. Nah, yang paling dikerjakan paling awal adalah yang bodeman, bagian bawahnya dulu. Di sini menggunakan backcasting kayu plywood 9 mm. Selanjutnya pemasangan backcasting balok tembereng sisi pertama. Nah, di sini dipasang sisi pertama dan di sini ditahan pakai siku. Nah, kalau di YouTube ini sisi kiri dan sisi kanan dipasangnya secara langsung. Kalau di penjelasan yang SNC ini ada sisi kiri tembereng dan sisi kanan tembereng. Di sini dipasang sisi pertama dulu menggunakan kayu plywood juga. Kenapa dipasang satu? Hal ini bertujuan agar memudahkan pekerjaan pembesian balok atau pemasangan kawat bendrat. Nah, kalau misalnya udah dipasang dua, maka kawat bendratnya itu susah masang tulangannya dan buat ngikat kawat bendratnya itu susah. Makanya itu perlu dipasangnya satu sisi dulu, terus dikerjain pembesiannya dulu, baru ditutup sama backcasting yang selanjutnya. Nah, di sini kan ada pemasangan pembesian balok. Terus baru ditutup balok tembereng yang sisi satunya. Selanjutnya ada checklist pekerjaan. Proses checklist ini dilakukan oleh QC dan MK. Buat checklistnya itu ngecek besi tulangannya ini diameternya udah bener atau belum, jumlah tulangan utamanya udah bener atau belum, terus ada tis atau enggak, ada tis roll atau enggak, terus pemasangan beton deckingnya udah bener atau belum, terus jarak-jarak antar sengkangnya ini juga harus diperhatikan. Terus kalau misalnya udah oke dari manajemen konstruksi dan dari QC-nya juga udah oke, maka dilanjutkan pekerjaan pengecoran.
Nah, di sini ada membersihkan rangkaian besi tulangan dari sampah atau sisa-sisa kawat bendrat. Pelaksanaan pembersihan ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan kotoran, baik yang berada pada tulangan maupun pada backcasting. Nah, ini tuh biasanya pembersihannya, kalau buat kawat bendratnya, itu nanti diambilin dari menggunakan magnet, jadi kawat-kawat yang jatuh itu bisa keangkat pakai magnet. Kalau buat sampah-sampahnya, itu menggunakan air kompresor. Selanjutnya ada memasang pipa tremi dari konkret pump ke area lantai yang ingin dilakukan pengecoran. Pipa tremi memiliki panjang 4 meter per satu pipa, nanti disambung-sambung. Sebelum pengecoran itu juga ada melakukan selam tes dan mengecek suhu beton. Apakah sesuai dengan kriteria atau enggak. Terus ada juga pembuatan silinder beton supaya bisa ngecek kuat tekan betonnya itu udah sesuai atau belum. Nah, pada saat beton keluar dari pipa tremi, penggunaan konkret vibrator juga dilakukan pada beton. Nah, jadi harus di vibrator supaya nggak ada rongga beton yang membuat beton balok atau laplat lantainya ini nanti keropos. Selanjutnya ada perawatan beton atau curing. Nah, buat curing ini, setelah 12 jam dari proses pengecoran agar beton tidak retak dan kekuatan beton tidak berkurang. Perawatan beton dapat dilakukan dengan menyiram balok dan plat, menggunakan air dan menutup balok dengan plastik curing. Nah, kayak gini. Jadi kalau balok dan plat itu di-curing dulu, baru dibongkar backcastingnya. Jadi di-curing bagian atas-atasnya gini. Terus yang terakhir ada pembongkaran backcasting. Nah, backcasting balok akan dibongkar ketika umur beton telah mencapai 14 dari hari pengecorannya. Nanti dibongkar dari bawah ini. Platnya dilepas, baloknya juga dilepas backcastingnya. Terus nanti terakhir ada pembongkaran perancah atau scaffolding-scaffoldingnya ini ikut dibongkar juga. Mungkin sekian dari penjelasan SNJ UTS, metode pelaksanaan konstruksi. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain lewat WA. Terima kasih.